Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam lanjutan materi kita, yaitu tentang rangkaian arus searah. Pada materi pertama kemarin, kita telah mengetahui bahwa ada 8 bagian yang akan kita pelajari, mulai dari arus listrik dan pengukurannya, hingga energi dan daya listrik. Untuk arus listrik dan pengukurannya telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm, hambatan sepotong kawat penghantar, dan rangkaian hambatan. Inilah 3 buah hal yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran, karena kita ada 3 materi, yaitu tentang hukum Ohm, hambatan penghantar, dan rangkaian hambatan, maka tujuan pembelajarannya juga memiliki tujuan masing-masing. Untuk hukum Ohm, tujuan pembelajarannya adalah memahami hukum Ohm. Untuk hambatan penghantar, tujuannya adalah menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi resistansi suatu penghantar. Untuk rangkaian hambatan, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis jenis-jenis dan sifat-sifat pada rangkaian hambatan. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu hukum Ohm. Jika sebuah penghantar atau sebuah lampu atau suatu hambatan kita beri beda potensial, maka akan mengalir arus pada penghantar dan menuju kepada lampu ini. Nah, rangkaian ini di dalam pelajaran kita, jadi ketika sebuah lampu kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan pada pelajaran kita, itu sering digambarkan dengan gambar seperti ini. Jadi lampu atau hambatan itu bisa diganti dengan nilai R, kemudian sumber tegangan itu diganti dengan simbol delta V atau beda potensial. Ketika pada percobaan ini hambatan diberi beda potensial kemudian mengalir arus, maka diperoleh data seperti ini. Jadi ketika tegangan dirubah-rubah, maka ternyata kuat arus listrik itu juga berubah. Ketika tegangan 3 volt, kuat arus menjadi 1 ampere. Ketika tegangan dijadikan 4,5 volt, maka kuat arus menjadi 1,5 ampere. Dan seterusnya. Nah, dari data percobaan ini, kita akan mencoba membuatnya dalam bentuk grafik antara tegangan dengan kuat arus listrik. Nah, ternyata grafik yang kita peroleh adalah seperti ini. Nah, garis merah ini adalah gradien kemiringan antara V dan I. Jika kita perhatikan, gradien kemiringannya berupa linier. Nah, gradien kemiringan inilah yang kemudian dikenal dengan nilai hambatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Jadi kalau kita buatkan persamaan, V sama dengan I dikali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar, satuannya ampere, kemudian V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua penghujung penghantar atau tegangan listrik yang diberikan, satuannya volt, dan R adalah nilai hambatan listrik. Nilai hambatan listrik itu dikenal dengan nama resistansi. Alatnya namanya resistor. Nah, jadi resistansi yang terdapat pada penghantar, satuannya ohm, dan sering disimbolkan dengan simbol omega. Pada rangkaian R, hambatan listrik ini digambarkan dengan gambar seperti ini. Ya. Hukum Ohm ini ada syaratnya. Syaratnya jika nilai resistansi tidak tergantung terhadap besar polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Ya. Tapi kita tidak mempelajari syarat ini.
kita hanya mempelajari hukum Ohm yang berlaku secara umum saja. Jadi V sama dengan I kali R. Sekali lagi, jika kita perhatikan persamaan hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka kita akan dapatkan bahwa jika V diperbesar, jika tegangan listrik diperbesar, maka nilai I juga bertambah besar. Nah, nilai R itu tidak dipengaruhi oleh pertambahan besar V dan I. Jadi ketika V dinaikkan, sekali lagi, ketika V dinaikkan maka R tidak akan berubah. Kenaikan V, kenaikan tegangan listrik hanya akan menyebabkan naiknya kuat arus listrik. Nilai R sekali lagi tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan listrik. Ya, walaupun persamaannya kita lihat bahwa V sebanding dengan R. Nah, bagaimana jika nilai R yang dirubah-rubah? Ketika nilai hambatan atau R diperbesar, kemudian tegangan tidak dirubah, maka kuat arus akan menjadi lebih kecil. Ya, jadi ketika nilai R diperbesar dengan syarat V tetap, maka nilai kuat arus akan bertambah menjadi lebih kecil. Itu berkaitan dengan persamaan hukum Ohm. Nah, tidak semua penghantar itu memenuhi hukum Ohm. Penghantar yang memenuhi hukum Ohm itu disebut dengan penghantar ohmik. Jadi ciri-cirinya adalah bahwa nilai I itu sebanding dengan nilai V. Nah, kurvanya bisa kita rubah ya. Kalau di kurva pertama ini di sini adalah V, di sini adalah I, kurva pertama tadi, maka slope kemiringannya atau gradien kemiringannya itu menghitung hambatannya adalah 1/R. Nah, untuk penghantar yang tidak memenuhi hukum ohmik, ya, itu disebut dengan penghantar non-ohmik. Penghantar non-ohmik itu adalah penghantar yang tidak memenuhi hukum Ohm, yaitu V dan I tidak sebanding. Jadi R bisa berkurang ketika V naik ataupun R bertambah ketika V itu yang naik. Nah, ini kita tidak mempelajari penghantar yang non-ohmik ini, kita hanya mempelajari penghantar yang ohmik. Sekarang kita perhatikan persamaan yang pertama tadi. V sama dengan I dikali R. Jadi jika sebuah penghantar yang panjangnya L, kemudian luas penampang A, diberi beda potensial antara titik B dan titik A, akan mengalir arus I. Persamaan ini bisa kita rubah menjadi R sama dengan V/I. Dan kita telah menyimpulkan tadi V dan I tidak mengaruhi besarnya R. V dan I tidak mengaruhi besarnya R. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mengaruhi besarnya R? Nah, kita akan pelajari pada materi berikut ini. Berdasarkan percobaan dan perhitungan data empiris, diperoleh bahwa hambatan pada penghantar itu dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan rho kali L/A. Di mana L adalah panjang penghantar, satuannya meter, kemudian A adalah luas penampang penghantar, satuannya meter kuadrat. Nah, untuk yang menjadi catatan di sini adalah umumnya penghantar berbentuk silinder. Karena penghantar berbentuk silinder, maka kita mencari luas penampangnya menggunakan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Rho adalah hambatan jenis penghantar, satuannya adalah ohm meter. Nah, berdasarkan percobaan ternyata hambatan jenis penghantar atau konduktor di sini itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, jadi hambatan jenis penghantar itu dipengaruhi oleh suhu. Masing-masing penghantar itu memiliki rho sendiri-sendiri. Ya, jadi tapi walaupun memiliki rho sendiri-sendiri, sekali lagi rho di sini dipengaruhi oleh suhu.
Hubungan antara hambatan jenis dengan suhu adalah delta rho sama dengan rho 0 dikali alfa delta T, di mana alfa adalah koefisien hambatan jenis suhu pengantar tersebut. Satuannya per derajat Celcius. Jadi ini membacanya adalah per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. Kita bisa menggunakan perubahan suhu itu dalam derajat Celcius, bisa dalam Kelvin. Nah, dari persamaan R sama dengan rho L per A, kita lihat bahwa R itu sebanding dengan rho. Karena R sebanding dengan rho, maka persamaan di atas ini, delta rho ini, bisa kita rubah menjadi delta R sama dengan R0 kali alfa delta T. Delta R sama dengan R0 alfa delta T. Di mana delta R adalah selisih pertambahan hambatan. Jadi delta R itu adalah hambatan akhir dikurangi hambatan awal. RT dikurang R0 sama dengan R0 alfa kali delta T. Atau RT sama dengan R0-nya kita pindah ke ruas kanan, ditambah R0 alfa delta T. Jika kita keluarkan R0, maka RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Itulah persamaan untuk menghitung hubungan antara hambatan dengan pertambahan suhu. Jadi kita sudah memiliki dua persamaan untuk menghitung hambatan pada pengantar. Yang pertama R sama dengan rho kali L per A. Yang kedua RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Nah, untuk nilai koefisien suhu atau alfa di sini, karena yang bisa menghantarkan listrik itu hanya konduktor dan semikonduktor, mereka ada perbedaannya. Untuk semua konduktor, nilai alfa bernilai positif. Sedangkan pada semua konduktor, yaitu grafit, germanium, dan silikon, nilai alfa bernilai negatif. Ya, jadi alfa bernilai negatif. Artinya, karena nilai alfa bernilai positif untuk konduktor, semua konduktor itu hambatannya bertambah ketika suhunya bertambah. Sedangkan pada semikonduktor, karena alfanya bernilai negatif, maka hambatannya akan berkurang ketika suhunya bertambah. Itu hubungan antara koefisien suhu dengan hambatan penghantar untuk konduktor dan semikonduktor. Untuk lebih mudah memahami, kita coba menyelesaikan satu buah soal berikut ini. Sebuah pengantar konduktor yang panjangnya 50 meter memiliki diameter 2 mm dan hambatan jenisnya 6,28 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Hitunglah hambatan kawat. Yang B, hambatan kawat kedua, di mana kawat kedua ini sejenis dengan kawat pertama, namun diameternya 5 kali diameter kawat kedua. Untuk memudahkan penyelesaian, kita buat apa yang diketahui pada soal ini dan apa yang ditanya, dan kemudian kita bisa menjawabnya dengan lebih mudah. Pada soal yang diketahui pertama adalah panjangnya, yaitu L sama dengan 50 meter. Diameternya ada 2 mm. Kemudian hambatan jenisnya 6,28 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Yang ditanya adalah R. Yang kedua ditanya R2 jika beratnya sama dan diameternya 5 kali diameter kawat pertama. Kita selesaikan dulu untuk pertanyaan yang A. Ini yang diketahui pada persamaan yang A tadi. Untuk menghitung nilai R, kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu R sama dengan rho kali L per A. Ya, jadi tinggal kita masukkan saja yang diketahui di sini ke persamaan ini. Tapi nilai A di sini harus kita hitung dulu dari diameter kawat yang diketahui. Karena kawat berbentuk silinder dan memiliki diameter,
maka A-nya sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Ini adalah luas penampang lingkaran. Kita masukkan nilainya. 1/4 pi 2 kali 10⁻³ ini adalah nilai diameter kawat yang telah kita rubah dari 2 mm menjadi 2 kali 10⁻³ meter. Jadi satuannya harus dalam meter supaya setara. Maka didapatkan nilai luas penampang kawat adalah pi kali 10⁻⁻⁶ meter kuadrat. Nah, setelah data ini cukup, kita tinggal masukkan kebersamaan R sama dengan rho kali L per A. Atau R sama dengan 6,28 kali 10⁻⁷ dikali 50 per pi kali 10⁻⁶. Nah, karena di sini ada nilai pi, di sini ada angka 6,28, kita sudah tahu bahwa nilai pi adalah 3,14. Bisa kita rubah ini menjadi pi, bisa ini yang kita rubah menjadi 3,14. Jika kita rubah menjadi pi, maka R sama dengan 2pi. Jadi 6,28 ini setara dengan 2pi. Nanti pi di sini akan kita coret dengan pi di sini, sehingga didapatkan nilai R-nya sama dengan 10 ohm. Jadi hambatan penghantar yang memiliki panjang 50 meter, diameter 2 mm, dan hambatan jenis 6,28 kali 10⁻⁷ adalah 10 ohm. Kita lanjutkan pertanyaan yang B. Hambatan kawat kedua, di mana kawat kedua ini sejenis dengan kawat pertama, masa keduanya sama, namun diameternya 5 kali diameter kawat kedua. Karena masanya sama, maka beratnya juga sama. Ya, jadi W1 sama dengan W2. Ya, berat kawat pertama sama dengan berat kawat kedua. Di mana W sama dengan M2G sama dengan M1G, di mana hubungan massa dengan volume adalah rho kali V, sehingga M sama dengan rho kali V, sehingga rho 2 V2 kali G sama dengan rho 1 V1 kali G. Karena kawatnya sejenis, maka rho-nya bisa kita coret dan G-nya juga kita coret, sehingga didapatkan volume kawat kedua sama dengan volume kawat pertama. Nah, mengapa kita mencari volume dulu? Karena kita akan mencari hubungan antara panjang kedua kawat tersebut. Ya, persamaannya kan mengandung nilai L. Nah, nilai L itu tersirat pada soal ini adalah pada masanya. Nah, karena kawatnya berbentuk silinder, maka volume kawatnya bisa kita hitung dengan luas penampang dikali panjang, PR kuadrat kali L. PR2 kuadrat kali L2 sama dengan PR1 kuadrat kali L1. Boleh juga ini kita ganti dengan 1/4 pi D kuadrat. Tapi nggak masalah, nilainya kita buat dalam bentuk PR kuadrat. Nah, dalam soal diketahui D sama dengan 5D1. Ya, D sama dengan D2 sama dengan 5D1. D itu sebanding dengan diameter sebanding dengan jari-jari. Sehingga kita bisa menuliskan R2 sama dengan 5R1. Jika ini kita masukkan ke persamaan yang kita peroleh di atas ini, maka kita peroleh pi R2-nya kita ganti dengan 5R1 kuadrat dikali L2 sama dengan pi R1 kuadrat L1. Pi-nya kita coret. Ini kita kuadratkan dulu, didapatkan nilainya 25R1 kuadrat, ya. Nanti baru kita coret. Maka kita dapatkan L2 sama dengan L1 per 25. Ya, L2 sama dengan L1 per 25. Ingat ya, ini kita kuadratkan dulu, baru nanti R-nya bisa kita coret. Atau dari L2 sama dengan L1 per 25 ini, didapatkan L1 sama dengan 25L2. Nah, sekarang kita
kita memiliki data yang cukup untuk menghitung perbandingan antara hambatan kawat pertama dengan kawat kedua. Karena persamaannya R sama dengan rho L per A, maka persamaannya ini kita bandingkan saja. Ya, kita buat persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, di mana nilai R1 adalah 10 ohm, R2 yang ditanya, ya, rho-nya bisa kita coret karena di kawatnya sejenis, jadi rho di sini sudah tidak ada. Kemudian L1 sama dengan 25 L2, ya, L1 sama dengan 25 L2. Kemudian D2, kemudian D2 itu sama dengan 5 D1. Maka diperoleh nilai seperti ini. Ya, jadi 25 L2 D1 kuadrat per L2 kuadrat per 25 D1 kuadrat. Nah, dengan cara matematis biasa, maka akan kita dapatkan bahwa 10 per R2 sama dengan 625. Jadi ini kita kali silang, ya, nanti L2-nya dicoret, ini naik ke atas, ya. Jadi 25 kali 25 sama dengan 625. Maka didapatkan bahwa kawat kedua ini memiliki hambatan 0,016 ohm. Jadi hambatan kawat kedua adalah 0,016 ohm. Sekarang kita lanjut ke materi tentang rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan terdiri dari dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk membedakannya, kita lihat bahwa rangkaian seri itu digambarkan seperti ini. Jadi ini ada dua buah lampu di rangkaian seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan untuk rangkaian paralel digambarkan seperti ini. Ada dua buah lampu diparalelkan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Apa membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel selain dari gambar tersebut? Yang pertama, ya, yang pertama untuk rangkaian seri dan paralel, untuk menggambarkan pada rangkaian, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi R1 di sini kita gambarkan seperti ini. Ini untuk R2, ini adalah sumber tegangannya. Ini adalah sumber tegangannya. Ya, delta V di sini. Ini untuk rangkaian seri. Kalau pada rangkaian paralel, ya, R1 dan R2 itu diparalelkan. Jadi kita gambarkan kawatnya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita juga akan bisa melihat bahwa kuat arus pada rangkaian seri itu nilainya selalu tetap, yaitu I. Sedangkan pada rangkaian paralel, nilai I akan terbagi. Pada kawat pertama menjadi I1, pada kawat I2 menjadi I2. Karena itu, pada rangkaian seri itu fungsinya sebagai pembagi tegangan, ya. Jadi rangkaian seri itu digunakan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Pada rangkaian paralel, fungsinya untuk memperkecil hambatan. Pada rangkaian paralel, itu digunakan untuk memperkecil hambatan dan fungsinya sebagai pembagi arus. Ya, jadi kalau kita ingin membagi arus listrik, maka kita paralelkanlah beberapa buah hambatan. Jadi jika kita ingin membagi arus listrik, maka kita buat rangkaian itu menjadi paralel. Karena rangkaian seri digunakan untuk memperbesar hambatan, kita akan menghitung bagaimana hambatan total daripada rangkaian tersebut. Jadi jika ada dua buah R seperti pada gambar rangkaian di layar, jadi karena rangkaian seri itu berfungsi sebagai pembagi tegangan, maka V antara R1 dan V antara R2 itu tidak sama. Jadi tegangan yang dimiliki oleh R1 ditambah tegangan yang dimiliki oleh R2 itu sama dengan tegangan total, atau tegangan antara titik A dengan C
itu sama dengan tegangan antara A dan B ditambah tegangan B dan C. Ya, jadi VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Karena V sama dengan I kali R, maka I kali RAC, I kali RAB ditambah I kali RBC. Mengapa I-nya bukan menjadi IAC, IAB, dan IBC? Karena pada rangkaian seri nilai I-nya itu sama. Sehingga kita bisa mencoretnya menjadi I, di sini kita coret, ya, sehingga persamaan ini menjadi RAC sama dengan RAB ditambah RBC. Nah, RAC itu adalah hambatan total. Hambatan total sering ditulis menjadi R equal atau R gabungan. Dan RAB adalah nilai R1 tadi, RBC adalah nilai R2. Sehingga R total atau R gabungannya adalah R1 ditambah R2. Ini jika hambatan yang kita gunakan hanya 2 buah. Jika kita menggunakan banyak hambatan seri, maka R gabungannya menjadi R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai R berapa yang kita pasangkan secara seri. Itu menghitung nilai R gabungan dari beberapa buah hambatan secara seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel fungsinya sebagai pembagi arus. Jadi jika kita lihat persamaan ini, kuat arus yang mengalir yang dialirkan oleh beda potensial ini itu bernilai I. Kemudian akan dibagi menjadi I1 untuk R1 dan I2 untuk R2. Sehingga kita dapatkan I sama dengan I1 ditambah I2. Dari hukum Ohm kita dapatkan bahwa I sama dengan V per R. Ya, jadi I sama dengan V per R, I1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2. Nah, bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel, selain yang disebutkan di atas adalah jika pada rangkaian seri nilai I-nya sama, pada rangkaian paralel nilai V-nya yang sama. Jadi V-nya bisa kita coret ya menjadi 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi rangkaian gabungannya untuk dua buah hambatan ini yang disusun secara paralel adalah 1/R1 ditambah 1/R2. Jika ada banyak hambatan yang akan kita paralelkan, maka R gabungannya bisa kita hitung dengan 1/R gabungan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah sampai berapa buah R yang kita pasangkan secara paralel. Itulah bagaimana cara kita menghitung R gabungan untuk rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Untuk lebih memahami, kita coba mengerjakan dua buah soal. Yang pertama, tentukanlah besar hambatan pengganti dari susunan rangkaian berikut. Ya, jadi ada 4 buah hambatan, R1, R2, R3, dan R4. Kemudian pertanyaan kedua, jika tegangan antara A dan B itu sama dengan 6 volt, tentukanlah kuat arus masing-masing percabangan. Ya, diketahui R1 nilainya 3 ohm, R2 nilainya 6, R3 nilainya 2, dan R4 sama dengan 12. Untuk menghitung hambatan total, kita mulai dari hambatan yang paling kecil. Ya, jadi kita lihat yang bisa kita hitung pertama kali adalah menghitung R1, R2. R1, R2 disusun secara paralel. R1 dan R2 disusun secara paralel, sehingga kita dapatkan 1/R12 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, atau 1/R12 sama dengan 1/3 ditambah 1/6, didapatkan R12 sama dengan 2 ohm. Nah, setelah kita paralelkan R12,
maka R12 itu kita serikan lagi dengan R3. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, gabungan ketiga hambatan ini adalah R123. Jadi hambatan 1, 2, 3 ini sama dengan R3 ditambah R12 karena dia seri. Sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Nah, terakhir R123 yang telah menjadi satu buah hambatan yaitu R123 itu dipasangkan paralel dengan R4. Ya, jadi R1 per R123 4 sama dengan 1 per R123 ditambah 1 per R4. Ya, 1 per 4 karena R123 sudah bernilai 4, maka R123 di sini kita ganti 4 ditambah 1 per 12 nilai dari R4. Untuk menyelesaikannya, maka kita samakan penyebutnya menjadi 3 per 12 ditambah 1 per 12 sama dengan 4 per 12. Ini baru nilai 1 per R1234. Sehingga R1234 adalah 12 per 4 atau 3 ohm. Sebenarnya ini agak lebih mudah karena kita telah mempelajarinya waktu SMP. Ya, tinggal kita bagaimana mengulang-ulang dan berlatih sehingga lebih mahir. Nah, yang kedua, contoh kedua yang B adalah menghitung kuat arus masing-masing percabangan. Untuk memudahkan penyelesaian soal, kita beri dulu nama untuk masing-masing kuat arus pada percabangan. Jadi pada R1 ya, jadi pada R1 namanya I1, pada R2 namanya I2, pada R3 arus yang mengalir namanya I3, pada R4 arus yang mengalir adalah I4, dan arus total dari A ke B namanya I. Dari penyelesaian yang A tadi, kita dapatkan gambar terakhir berbentuk seperti ini. Ya, jadi R123 dengan R4 berbentuk paralel. Ya, paralel. Karena rangkaiannya berbentuk paralel sebagaimana sifat rangkaian paralel tadi, maka nilai V-nya sama. Jadi V123, V pada hambatan 123 ini sama dengan V4 sama dengan V keseluruhannya, yaitu 6 volt diketahui dalam soal. Jadi nilai V3 buah ini dengan nilai V1 buah ini sama dengan nilai V keseluruhan, yaitu 6 volt. Maka dari hukum Ohm kita dapatkan nilai I4 sama dengan V4 dibagi R4. Karena V4 sama dengan VAB, maka 6 bagi 12 didapatkan nilai arus yang mengalir pada R4 sama dengan setengah ampere. Untuk menghitung nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian 1, 2, 3 ini, kita gunakan persamaan yang sama, VAB per R123, yaitu 6 per 4 sama dengan 3 per 2 ampere. Nah, sekarang kita analisa untuk R123. Karena R123 ini sebenarnya kan terdiri dari 3 buah resistor. Jika kita lihat R123 itu terdiri dari 2 bagian, yaitu R3 dan R12. Nah, R3 dan R12 rangkaiannya seri. Karena rangkaiannya seri, maka I-nya sama. I12 sama dengan I3 sama dengan I yang mengalir pada ketiga rangkaian ini. Nah, kita telah memperoleh bahwa I123 bernilai 3 per 2 ampere, sehingga I12 sama dengan I3 sama dengan I123 sama dengan 3 per 2 ampere. Nah, setelah kita menghitung nilai I pada R3, kita akan melanjutkan dengan menghitung I pada R1 dan R2. R1 dan R2 rangkaiannya paralel. Sebagaimana hal yang pertama tadi, jika rangkaian paralel maka nilai V-nya sama. Maka V1 sama dengan V2
sama dengan V12. Nah, kita hitung dulu V12. V12 itu sama dengan I12, 3/2 ini dikali R12. R12 telah kita peroleh nilainya adalah 2 ohm dari perhitungan pertama. Maka kita peroleh tegangan pada V12 itu sama dengan 3 volt. Nah, tegangan pada V12 ini karena dia paralel, dia nilainya sama, yaitu 3 volt. Maka diperoleh kuat arus pada I1 sama dengan V1 per R1, 3 volt. 3 volt ini dibagi dengan nilai R1 yang 3 ohm, maka didapatkan 1 ampere. Untuk I2, kita peroleh V2 per R2 sama dengan 3/6, yaitu setengah ampere. Maka kita telah memperoleh kuat arus pada masing-masing percabangan, yaitu I1 bernilai 1 ampere, I2 bernilai setengah ampere, I3 bernilai 3/2 ampere, I4 bernilai setengah ampere. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh kedua, hitunglah besar tegangan antara titik AB, arus yang mengalir pada masing-masing resistor, dan tegangan masing-masing resistor. Ini gambar rangkaiannya. Ya, kita perhatikan gambar rangkaiannya. Ada 5 buah hambatan di sana. Ya. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, ya kita beri nama ini. Kita beri nama. Jadi untuk mudah perhitungan, kita beri nama mana yang R1, mana R2 dan R3. Yang ini kita ganti namanya R1, kemudian sumber tegangan 25 volt kita ganti dengan V1, kemudian ini kita ganti dengan R2, ini kita ganti dengan R3, kemudian ini kita ganti dengan R4, dan terakhir R5 adalah yang 20 ohm. Nah, jadi ini untuk memudah perhitungan saja sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa, tidak perlu merubah begini juga tidak apa-apa. Kita telah memiliki rangkaian seperti ini, ya, dengan nilai R masing-masing seperti pada diagram di bawahnya. Nah, sekarang kita akan menghitung masing-masing kuat arus dan tegangan untuk tiap-tiap resistor. Kita perhatikan R1, R2, R3. Nah, kita ketahui di sini tegangan pada R1 yaitu 25 volt. Karena R1, R2, dan R3 paralel, maka yang sama adalah V-nya. Maka kita peroleh ya V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan VAB, sama dengan V1 ini, sama dengan 25 volt. Setelah itu kita gunakan hukum Ohm. Kita peroleh nilai I1 sama dengan V1 per R1, 25/10 sama dengan 2,5 ampere. Nilai I2 juga demikian, caranya sama, kita peroleh nilainya 2,5 ampere. Nilai I3 juga sama dengan 25/5 sama dengan 5 ampere. Nah, sudah kita dapatkan nilai pada masing-masing R1, R2, R3. Kemudian kita hitung berapa kuat arus mengalir pada AB, ya, pada yang sisi luar ini. Karena ini rangkaiannya paralel, maka kuat arus pada titik A ini merupakan penjumlahan kuat arus pada masing-masing percabangan. Jadi I pada kawat ini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya, kita jumlahkan ketiganya ini diperoleh nilainya 10 ampere. Nah, setelah kita dapatkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 10 ampere, karena R4 dan R5 rangkaiannya seri, kuat arusnya sama. Sehingga I4 sama dengan I5 sama dengan I sama dengan 10 ampere. Nah, dari I4, I5 ini kita akan peroleh berapa tegangan pada R4 dan R5. Untuk menghitung tegangan pada R4, kita sekali lagi gunakan hukum Ohm. V4 sama dengan I4 dikali R4 sama dengan 10 kali 5
sama dengan 50 volt. Untuk menghitung nilai V5 sama dengan I5 kali R5 sama dengan 200 volt. Nah, demikian telah kita hitung kuat arus dan tegangan pada masing-masing R. Demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Untuk kesimpulan yang kita peroleh dari hukum Ohm, yang pertama, arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Atau kita rumuskan V sama dengan I dikali R. Di mana jika tegangan listrik diperbesar, maka nilai kuat arus juga akan bertambah besar. Nilai L tidak dipengaruhi oleh V dan I. Itu kesimpulan dari hukum Ohm. Untuk kesimpulan hambatan pada penghantar, hambatan pada penghantar listrik itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama jenis penghantar, kedua panjang penghantar, yang ketiga luas penghantar. 3 bagian pertama ini dirumuskan dengan R sama dengan rho L per A. Ya, jenis penghantar itu adalah rho, panjang penghantar L, luas penghantar adalah A. Dan faktor keempat yaitu adalah suhu. Ya, suhu dihubungkan dengan bersamaan RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ada 2 bahan yaitu konduktor dan semikonduktor. Konduktor itu koefisiennya itu bernilai positif sehingga hambatannya akan bertambah ketika suhu naik, dan semikonduktor bernilai negatif sehingga hambatannya akan turun ketika suhunya naik. Yang ketiga, kesimpulan untuk rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ada 2, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri digunakan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Sedangkan untuk rangkaian paralel untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kemudian yang kedua, kuat arus pada masing-masing hambatan untuk rangkaian seri bernilai sama. Ya, kuat arus pada masing-masing hambatan pada rangkaian seri bernilai sama. Sedangkan pada paralel yang bernilai sama adalah tegangan masing-masing hambatan, yaitu sama dengan tegangan totalnya. Demikian kesimpulan yang bisa kita peroleh pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita insya Allah akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang arus listrik dalam rangkaian tertutup. Sekali lagi diingatkan, jika kita ada permasalahan dalam mengerjakan soal-soal atau ragu dalam hal berkaitan dengan materi ini, silakan didiskusikan melalui apa saja. Insya Allah kita akan membantunya dengan semaksimal mungkin. Dari saya untuk sesi ini saya ucapkan mohon maaf jika ada kekhilafan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.